Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi walaupun lewat uh, layar ini saudara-saudara. Kita masih tetap berada di rumah-rumah. Saya percaya kita senantiasa baik-baik saja dan sehat-sehat saja karena kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama hari ini membaca firman Tuhan dalam ibadah kita ini yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, ada banyak hal tentunya kita bisa belajar dari sana. Tapi saya akan memaparkan beberapa perkara yang penting kita mengerti. Yang pertama dikatakan di sana, saudara-saudara, dalam ayat yang pertama, Bapakulah pengusahanya. Jadi Bapa surgawi, saudara-saudaralah sang pemilik daripada pohon anggur itu. Dia bertanggung jawab penuh untuk pohon anggur itu mendapatkan cukup sinar matahari. Dia bertanggung jawab penuh untuk pertumbuhan daripada pokok anggur itu. Dia bertanggung jawab penuh, saudara-saudara, bahwa tanah di mana dia menanamnya, saudara-saudara, adalah tepat untuk pokok anggur itu, saudara, dan juga nyaman, aman, saudara-saudara, dan juga saudara-saudara cukup nutrisi, makanan, minuman bagi pokok anggur itu. Itu semua adalah tanggung jawab dari Bapa, sang pengusaha, sang pemilik, saudara-saudara, daripada pohon anggur itu sendiri. Nah, itu hal yang pertama yang bisa kita belajar, saudara-saudara, bahwa dialah yang bertanggung jawab penuh atas seluruh keberadaan daripada pohon anggur itu, saudara. Sampai pohon anggur itu, saudara-saudara, dia harapkan bahwa dia ditemukan ada buah, ada daun, atau bertumbuh dengan baik. Semua itu adalah tanggung jawab penuh daripada sang pemilik daripada pokok anggur. Dan kita tahu persis, saudara, kita tahu pasti bahwa sang pemilik, yaitu Bapa kita, saudara, sudah pasti dia telah menentukan yang terbaik semua. Dia sudah berikan yang terbaik semua, saudara-saudara, yang dia miliki kepada pohon anggur ini. Dan saudara yang saya kasihi, bahwa yang kedua di sini, saudara, yang kita lihat adalah pokok anggur. Pokok anggur di sini, saudara-saudara, adalah Yesus sendiri, batangnya. Dan di batang itu, saudara, ada menempel ranting. Dan pada ujung batang di bawah, saudara, ada akar.
Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tugas daripada pokok anggurnya ini, saudara, atau batang besarnya ini, saudara, adalah dia mensuplai makanan. Dia mengambil semua sari makanan yang telah diberikan oleh Bapa, dan dia menyerap semua itu dan memberikannya kepada batang atau ranting, saudara-saudara. Itulah yang dilakukan oleh pokok, yaitu Yesus. Di sini gambarannya adalah Yesus. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang dia lakukan. Seluruh kehidupannya, seluruh nutrisi yang terbaik, seluruh makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, saudara, itu dia supply. Dia alirkan. Lewat dia mengalir semua, mengalir. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat di sini ada ranting. Dikatakan kamu adalah ranting. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh ranting, saudara? Ranting, saudara-saudara, hanyalah menghasilkan buah. Ada daun keluar, ada buah keluar, saudara-saudara. Buah dan daun ini, saudara-saudara, keluar dari dalam ranting, saudara, khususnya kita bicara buah. Misalkan dia keluar menghasilkan buah, saudara-saudara, itu adalah hal yang otomatis terjadi pada ranting kalau ranting ini, saudara, cukup mengambil makanan dari pokok. Dia menerima semua suplai makanan yang dikirimkan atau diberikan oleh pokok atau batang anggur itu, saudara. Maka otomatis akan mengeluarkan buah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita belajar dari sini, saudara? Bapa kita adalah Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan ciptaannya. Ketika jatuh di dalam dosa, ketika terbelenggu, saudara-saudara, ketika berada di dalam situasi yang sangat buruk di hidup ini karena memilih jalan yang salah, yaitu dosa, saudara-saudara, maka Bapa itu tidak pernah lepas tangan. Bapa tidak pernah meninggalkan saudara-saudara dan membiarkan daripada ciptaannya ini. Tetapi dia bertanggung jawab penuh, saudara-saudara, menyiapkan semua yang diperlukan, saudara-saudara, oleh manusia. Dia bertanggung jawab penuh. Dia betul-betul, saudara-saudara, menyediakan pokok yang terbaik. Saluran hidup daripada dia, saudara-saudara. Karena dia tahu ranting, yaitu kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak bisa menghasilkan buah yang benar. Kita tidak bisa menghasilkan kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal. Kita tidak bisa menghasilkan kehidupan yang membawa kita ke dalam surga, kekekalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak bisa datang mengenal Tuhan, tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan yang kita miliki atau Bapa kita adalah bertanggung jawab. Dia datang mencari Adam dikala Adam melarikan diri dan Hawa. Dia bersembunyi dari hadapan Tuhan dan berusaha menutupi ketelanjangan atau dosanya, saudara, dengan mengambil daun kayu. Ini adalah perbuatan baik manusia yang dia pikir dengan jalan begitu, maka dosa-dosanya tertutupi. Dengan segala kebaikan, dengan segala perbuatan ritual-ritual agamawi yang dilakukan oleh manusia, manusia berpikir bahwa itulah yang bisa menyelamatkan dia. Tetapi nyatanya itu telah membuat dia jauh dari Tuhan dan tidak bisa menemui Tuhan, saudara. Tetapi kita bersyukur bahwa Bapa mencari Adam dan Hawa. Bapa sendiri, Sang Pencipta ini, saudara, yang datang dan mencarinya dan menemukannya. Ketika dia menemukannya, saudara, dia menggantikan usaha manusia itu dengan kebaikannya. Dia tahu bahwa dengan usaha manusia dosanya tidak mungkin terhapus. Dengan kebaikan yang dia buat manusia, karena di hadapan Allah kebaikan manusia itu, saudara, adalah seperti kain kotor. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin, saudara-saudara, manusia bisa mencapai Allah kalau kebaikannya saja adalah kain kotor di tangan Tuhan?
Maka satu-satunya jalan adalah Tuhan memberikan saluran untuk menghubungkan kembali manusia dengan dirinya. Itulah sebabnya dia memberikan pokok anggur, yaitu Yesus. Melalui Yesus, saudara-saudara, kita tersambung, terhubung kembali dengan Sang Pencipta. Yesus mendamaikan kita kembali, saudara, karena dosa membuat perpisahan dan permusuhan dengan Allah, dengan Bapa, dengan Sang Pencipta. Dan saudara yang saya kasihi, Yesus menghubungkan, mendamaikan kita dan menghubungkan kita kembali dengannya. Dan itulah pokok anggur. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang dilakukan Yesus adalah semua yang terbaik dalam dirinya, semua yang terbaik yang dia miliki, saudara, itu dia serahkan. Dia tumpahkan semua, dia alirkan semua kepada ranting. Ranting. Jadi persoalan saudara adalah ranting itu sendiri. Ranting itu sudah melekat. Ranting ini saudara-saudara sudah diampuni dosa-dosanya. Ranting ini sudah diterima, dia melekat, saudara-saudara, kepada pokok anggur. Artinya manusia telah diterima oleh Bapa di surga, saudara-saudara, dengan adanya Yesus Kristus. Dia menerima semua dosa-dosanya diampuni, semua kesalahan manusia diampuni. Allah atau Bapa tidak marah lagi karena kesalahan-kesalahan manusia. Tetapi Bapa, saudara-saudara, melakukan yang terbaik. Semua nutrisi kehidupan di dalam surga dia alirkan melalui Yesus. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 3 berkata, semua berkat rohani dalam surga sudah dicurahkannya, saudara. Tidak ada yang tersisa, sudah dia lepaskan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti sebagai ranting, saudara-saudara, khususnya kita yang telah menerima dan diselamatkan, ada hal yang penting, saudara. Seringkali orang fokus kepada menghasilkan buah. Seringkali orang fokus untuk mengeluarkan daun, karunia-karunia rohani. Lalu buah, saudara-saudara, hasil-hasil dalam hidup. Selalu orang berfokus pada hasil. Bagaimana menghasilkan supaya hasilnya baik, hasilnya sukses, hasilnya. Orang fokus ke situ. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, itu bukan fokus kita sebagai ranting. Karena itu dengan otomatis akan keluar daripada kita. Dari dalam ranting, saudara, buah dan daun otomatis tumbuh dan menghasilkan. Yang harus dilakukan oleh ranting, saudara-saudara, adalah bagaimana saudara-saudara dia tetap tinggal di dalam Kristus. Tinggal di sini, saudara-saudara, artinya bagaimana dia tetap menikmati, makan, minum, saudara-saudara, semua persediaan yang Tuhan berikan untuk pertumbuhan, untuk kehidupan rohaninya, kehidupan hari-harinya, seluruh bidang-bidang hidupnya. Dia harus menempatkan Kristus sebagai yang utama di sana. Yang terpenting di situ, saudara, adalah tinggal. Mengenal dia, mengasihi dia, saudara. Mengenal dia. Saya senang dengan Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa.
Namun kita tahu latar belakang hidupnya, dia seorang yang begitu kuat di dalam hukum-hukum yang dia pelajari, yang dia yakini sebagai orang Yahudi, saudara-saudara. Bahkan dia adalah murid terbaik dari Gamaliel yang pada masa itu adalah dosen, profesor yang terbaik secara teologi ya. Dan memiliki sekolah teologi yang terbaik pada masa itu, saudara-saudara. Dia adalah murid kesayangan. Dia adalah murid yang terbaik, saudara, yang begitu taat, saudara-saudara, dan menyerahkan diri penuh. Yang kita lihat dia rela untuk melakukan apa saja untuk keyakinannya, bahkan membunuh orang-orang percaya, orang Kristen pada masa itu. Karena dianggapnya sesat dan tidak sesuai dengan ajaran yang dia miliki. Saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan Yesus kemudian satu saat menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus, saudara-saudara, berjumpa dengan Yesus, barulah dia tahu, saudara-saudara, keselamatan yang sesungguhnya. Bahwa semua yang dia usahakan selama ini, pengetahuan, ritual-ritual agama yang dia miliki selama ini, saudara, ibadah-ibadah agamawi yang dia lakukan itu, memang itu baik. Tetapi itu tidak membawa dia kepada kekudusan. Itu tidak membawa dia kepada dia berkenan kepada Allah. Itu tidak membuat dia diselamatkan, saudara-saudara. Itu tidak membuat dia berkenan pada Tuhan. Itu tidak membuat dia mendapatkan, saudara-saudara, kasih Allah dalam hidup ini. Semakin dia berusaha, saudara-saudara, ternyata dia melihat bahwa itu semua adalah hal yang merupakan kemudian dia sebut sampah. Dan dia berkata dia rela meninggalkan semua itu, apapun itu. Kehidupan yang bertentangan dengan pribadi Kristus, kehidupan yang bertentangan, saudara-saudara, dengan ajaran-ajaran atau teladan Kristus, itu dia anggap sampah semua. Bayangkan, saudara-saudara. Dan di sini Rasul Paulus menyadari bahwa itu semua dia lakukan karena satu hal. Dia fokus untuk mengalami pengenalan akan Yesus. Jadi fokusnya adalah Yesus. Kalau dulu ketika dia belum mengenal Yesus, saudara-saudara, dia fokus kepada dirinya. Tuntutan-tuntutan. Bahwa kalau kamu mau dikasihi Allah, maka kamu harus melakukan perintah-perintahnya. Kalau kamu bisa melakukan perintah Allah dengan sempurna, maka kamu mendapatkan kasih Allah. Kamu mendapatkan perkenanan Allah. Kamu mendapatkan kekudusan Allah. Kamu mendapatkan kebenaran Allah. Kalau kamu bisa kerjakan dengan sempurna, itu sebabnya dia berusaha sedemikian rupa. Dan dia berkata tidak ada orang yang lebih giat dan lebih gigih dan melakukannya dengan sungguh-sungguh hati seperti dia, saudara. Dan itu bisa kita lihat dalam kisah perjalanan Rasul Paulus sebelum mengenal Yesus. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, dia tahu itu semua sampah. Mengapa, saudara-saudara? Ternyata untuk mencapai Allah bukan usaha sendiri. Di sini, saudara-saudara, dia melihat bahwa hanya kasih karunia Tuhan. Hanya karena melalui Kristus, dia bisa dibenarkan. Dia bisa kudus. Dia bisa berkenan, dia bisa dikasihi, dan dia bisa mengasihi dengan benar dan baik. Dia bisa, saudara-saudara, datang ke takhta Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, itulah yang harus dilakukan oleh ranting. Dia hanya fokus kepada apa yang sudah diberikan, yang disiapkan, yang disalurkan oleh pokok anggur, yaitu Yesus. Seringkali saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjalan sebagai orang percaya tidak mengalami sungguh-sungguh kepuasan di dalam Tuhan. Karena kita berpikir, saudara, bahwa itu semua didapat kalau kita berusaha dengan kemampuan kita. Kita berusaha kudus. Kita berusaha berbuat benar, kita berusaha hidup benar, kita berusaha bagaimana berkenan kepada Allah, kita berusaha bagaimana supaya kita dikasihi oleh Allah. Kita berusaha, semua kita berusaha, padahal Tuhan berkata dengan jelas, karena kasih karunia kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu.
Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencapai Allah. Tidak ada yang bisa kita kerjakan, saudara-saudara, untuk bisa mendapat perkenanan Allah, untuk bisa mendapat kekudusan Allah, untuk bisa dibenarkan. Tidak ada yang bisa kita lakukan, setitik pun tidak ada, saudara-saudara, yang bisa kita kerjakan, saudara, yang kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Tidak ada. Yang bisa menyenangkan hati Allah yang kita buat, saudara, tidak ada. Semua itu, saudara-saudara, adalah berasal dari Allah. Melalui Yesus Kristus. Lewat Yesus itu disalurkan. Dan setelah kita menerima itulah, saudara, setelah kita menjadi orang benar karena dibenarkan, ketika kita menjadi orang kudus karena dikuduskan, ketika kita sudah berkenan di hadapan Allah karena korban Kristus, kita dikasihi Allah karena kasih Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib, barulah, saudara-saudara, kita bisa berbuat yang benar di hadapan Allah. Kita bisa, saudara-saudara, hidup dalam kekudusan yang benar. Baru kita bisa, saudara, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Baru kita bisa mengasihi Allah dan sesama. Semua harus kita terima dulu. Baru kita bisa mengeluarkan buah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, saudara-saudara. Ya. Penguasaan diri. Tidak ada hal yang menentang. Jadi buah itu nampak dengan sendirinya keluar ketika saudara-saudara kita menerima seutuhnya. Jadi apa yang kita lakukan, saudara? Kita hanya hidup di dalam anugerah itu. Hidup sebagai orang benar, hidup sebagai orang kudus, hidup sebagai orang yang sudah berkenan, hidup sebagai orang-orang yang sudah dipilih, dikasihi, yang sudah menerima kasih. Kita bisa mengasihi Allah, melakukan semua aktivitas rohani kita, jasmani kita sehari-hari sebagai tanda kasih kita kepada Allah karena kita sudah menerima kasih. Itu semua, saudara-saudara, sebagai tanda kita sudah diselamatkan. Kita bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan segala hal di hidup kita. Kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan, kalau kita tahu itu kita lakukan karena keselamatan yang sudah kita terima, saudara-saudara, karena korban Kristus bagi kita, maka itu berkenan di mata Allah. Kita layak, saudara-saudara. Kita layak melayani, kita layak datang berdoa, kita layak datang menyembah, kita layak, saudara, melakukan semua yang hendak kita lakukan, kita layak memberi persembahan-persembahan kita, penyembahan, doa-doa kita kepada Allah, ritual-ritual agama kita, kita layak sekarang melakukannya, saudara, semua dengan penuh sukacita, tanpa tuduhan, tanpa rasa takut, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita sudah dilayakkan terlebih dahulu oleh darah Kristus. Jadi saudara, datanglah kepada Dia. Saudara layak. Saudara layak. Makanya Dia katakan di sana, apapun juga yang kamu minta di dalam nama-Ku akan diberikan Bapa. Artinya saudara layak datang meminta, saudara layak datang untuk mencurahkan isi hatimu, saudara layak datang menyembah secara pribadi, berdoa secara pribadi, datang di hadapan takhta kasih karunia. Dalam Ibrani dikatakan takhta kasih karunia, bukan takhta penghakiman, bukan takhta penghukuman, bukan takhta yang menakutkan, takhta kasih karunia. Bahwa kasih karunia, saudara, diberkati bukan hasil usahamu. Bahwa kasih karunia yang kau mendapatkan semua yang kau perlukan, kau butuhkan dalam hidupmu, baik secara rohani, maupun secara jasmani, kesehatan tubuh, maupun secara material. Saudara, engkau layak menerima itu semua, bukan karena usaha, bukan karena kekuatanmu, tapi karena korban Kristus, dan Kristus sudah menyalurkan semua itu melalui dirinya dari Bapa kepada saudara dan saya. Jadi itulah sebabnya, saudara, sebenarnya kita ini menikmati, saudara-saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, selesaikan, kita hanya hidup di dalam. Luar biasa. Tanpa tuduhan, tanpa tekanan lagi, saudara. Haleluya. Inilah kasih karunia. Inilah anugerah. Inilah kemurahan yang besar, yang tidak bisa didapatkan di dalam manapun, di dalam agama, saudara. Di dalam semua pengetahuan-pengetahuan manusia. Hanya didapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi sia-sia usaha manusia saudara untuk menyelamatkan diri. Rasul Paulus menganggap semua sampah. Ritual agama yang lama. Termasuk dia bilang di sini, apapun yang menentang ajaran Kristus, pengenalan dia akan Kristus. Dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, itu sampah. Saya heran saudara, orang senang tidur dengan sampah. Kebiasaan buruknya yang sebenarnya dia sanggup lepaskan. Dia sanggup buang itu semua. Karena Kristus di dalam engkau sudah mengampuni, sudah memberikan kuasa kekuatannya untuk melepaskan. Tapi saudara, kita seringkali banyak berdalih. Wah, saya kan manusia, tidak sanggup, belum bisa begini, belum bisa. Ya, karena saudara tidak mengerti kebenaran. Itu sebabnya saudara tidak merdeka. Yesus berkata, kebenaran memerdekakan. Kalau saudara tahu kebenaran, bahwa kerajaan itu sudah diberikan kepada saudara, dan Anda sudah dipindahkan dari kerajaan dunia ke dalam kerajaan Allah. Anda hidup di dalam hukum-hukum Allah, kuasa Allah, perlindungan Allah, tanggung jawab sang pengusaha anggur itu saudara. Itu penuh 100% atas hidupmu. Kalau engkau membutuhkan kekuatan melepaskan kebiasaan burukmu, mungkin engkau terikat narkoba, terikat seks bebas, engkau terikat dosa-dosa yang begitu saudara-saudara, atau hal-hal yang buruk yang engkau tahu tidak baik bagi kesehatan, bagi masa depanmu, bagi kehidupanmu. Makanan mungkin bisa jadi juga saudara, itu menjadi hal yang mengikat. Engkau bisa lepaskan semua. Karena apa? Rasul Paulus berkata dalam Timotius, hai kau manusia Allah. Inilah yang perlu kita tahu. Siapa kita saudara? Dan fokus kita adalah tinggal di dalam semua status-status yang Tuhan berikan. Anaknya lah, kita adalah hamba, dalam hal melayani saudara, menyenangkan tuannya, kita hamba. Kita harus rela dan kita bisa saudara untuk memotong semua kedagingan-kedagingan yang tidak berguna itu. Karena penyembahan kita kepada dia. Pelayanan kita kepada dia. Banyak orang berpikir melayani itu ya di gereja, jadi WL. Tidak. Bukan. Itu bagian kecil saudara. Melayani Allah saudara-saudara. Ketika engkau berani mati terhadap dirimu, keburukan-keburukanmu, engkau sedang melayani dia. Itulah pelayanan yang terbaik. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus pertama bagaimana supaya dia keluar dari semua itu saudara. Dia menganggap semua itu sampah. Saudara mau tidur dengan sampah? Saudara mau tinggal bersama sampah, bawa sampah setiap hari, ngantongin sampah setiap hari? Ya. Saudara mau hidupmu di dalam banyak sampah yang kau bawa kemana-mana, bawa sampah yang busuk? Saya kira tidak. Setiap orang tidak ingin hal itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi Rasul Paulus membuangnya. Dia berkata apa? Kalau saudara baca terus dalam Filipi 3. Aku melupakan apa yang sudah di belakang. Sampah itu sudah harusnya dibuang. Dan itu sudah ditinggal di belakang. Arahkan diri, fokus kepada apa yang ada di depan. Tujuan kita saudara yang Tuhan telah tetapkan. Itu mulia dari apapun di dunia ini. Lebih mulia dari sampah-sampah itu semua saudara. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih, sebagai ranting, tetap melekat di dalam Kristus. Nikmati semua nutrisi kehidupan yang Tuhan Bapa salurkan melalui Yesus, yang sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Sudah disalurkan, sudah. Nikmati sukacitanya, damainya, sejahteranya, semua berkat-berkat ilahinya, saudara. Itulah fokus kita. Menikmati nutrisi-nutrisi itu. Fokus pada Kristus. Mengenal jalan-jalan. Ketika Rasul Paulus berkata mengenal kematian, kebangkitannya, saudara-saudara, ya, artinya dia fokus kepada karya yang sudah selesai. Dia menghidupi itu saudara. Dan itu membuat Rasul Paulus orang yang begitu merdeka kita lihat. Di penjara dia bersuka cita, dia menulis surat menyuruh orang bersuka cita. Di dalam penjara dia mengajar, dan kitab-kitab yang kita baca, khususnya Filipi ini saudara, yang begitu luar biasa adalah kitab yang ditulis ketika dia sedang di penjara. Dia di penjara saudara-saudara.
Bahkan ketika dia sedang dipenjara, apa yang terjadi, saudara? Dia dipenjara, dipasung, diikat dengan tentara di sekelilingnya, saudara-saudara. Tetapi dia bebas. Kemudian saudara, dia menuliskan bersukacitalah senantiasa. Bagaimana bersukacita? Dia diikat bersama dengan tentara. Ya, di samping kiri kanannya dia dirantai bersama dengan mereka. Tetapi kemudian kenapa dia bersukacita? Tentulah tentara-tentara ini mendengar kebenaran itu dan mereka menerima kebenaran itu. Dan itu sukacita besar. Belenggu itu tidak membuat dia, saudara-saudara, kehilangan. Persoalan hidup, segala tekanan hidup, masalah hidup, saudara, tidak membuat sukacita kita di dalam Tuhan hilang. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, justru itu membuat Injil dalam hidup ini semakin nyata nampak dari hidup kita. Karena melalui pergumulan-pergumulan itu, saudara, kita semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Karakter-karakter ilahi, kepribadian Tuhan menjadi nyata melalui pergumulan-pergumulan itu. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, mari kita seperti Rasul Paulus. Dia adalah ranting yang betul-betul melekat. Betul-betul menikmati anugerah yang besar itu, saudara. Dalam sukacita yang besar. Di hari-hari seperti ini, saudara-saudara yang saya kasihi, adalah di mana kita bisa lebih menikmati anugerah itu. Lebih melihat karakter-karakter ilahi yang telah dia berikan ke dalam hidup kita ini. Kalau kita makan dan minum perjamuan, saudara, adalah untuk kita selalu diingatkan kepada karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Sudah selesai. Setiap kali saudara memakan dan meminum ini, saudara mengingat bahwa sudah selesai. Dosamu sudah selesai. Tuduhan-tuduhan dalam hidupmu sudah selesai. Yang penting bagi kau adalah tinggal di dalam semua, menikmati semua kehidupan yang mengalir dari tubuh dan darah itu, saudara. Kekayaan ilahi yang mengalir dari tubuh dan darah itu. Itulah saudara-saudara yang saya kasihi, yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu mari kita fokus seperti Rasul Paulus. Hal-hal yang menghalangi engkau untuk tumbuh sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kalau engkau kenal kasih karunia Tuhan dengan benar, bahwa semua sudah diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa kita lepaskan dalam hidup ini. Tidak ada yang tidak bisa dirubah di hidup kita. Tidak ada yang tidak bisa kita tanggalkan. Semua bisa. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang hanya menyakiti orang lain kalau kita kerjakan, lakukan, dan juga menyakiti tubuh kita sendiri dan pribadi kita, saudara. Semua bisa kita lepaskan. Karena tubuh dan darah ini sudah menyelesaikan. Di dalam tubuh dan darah itulah saudara-saudara mendapat kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu, mari siapkan hati kita. Mari siapkan diri kita. Karena kita tahu, saudara, hanya tubuh dan darah itulah pengharapan satu-satunya. Lebih dalam engkau mengenal dia, saudara. Biar setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita ini, saudara, kita berdasar kepada karya Kristus di kayu salib. Kalau engkau punya pergumulan-pergumulan yang berat, engkau melihat karya Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dia bergumul di sana. Bagaimana dia menyelesaikan semua itu dan mengalahkannya. Dan ketika dia mengalahkannya, saudara, dia menjadi pemenang ketika dia bangkit. Kemenangan itu didedikasikan kepada kita. Itulah sebabnya kita disebut lebih daripada seorang yang menang. Seorang yang menang yaitu Yesus. Tetapi kemenangan itu didedikasikan kepada kita. Sekarang kita hidup di dalam kemenangan yang sudah diraih oleh Kristus Yesus. Karena itu saudara, makanlah terus dari dia. Belajar terus firman-Nya. Setiap hari, setiap waktu. Makan firman Allah, saudara-saudara. Setiap pagi saya menyediakan di dalam grup saudara-saudara jemaat
untuk senantiasa bisa mendengarkan ya firman Allah yang berupa renungan singkat yang saya sampaikan di sana setiap pagi saya kirimkan saudara-saudara, supaya jemaat semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Supaya kita tumbuh, berakar, bertumbuh, dibangun di atas Dia. Haleluya. Kita tunduk kepala sejenak menyiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau sudah selesaikan semua. Terkadang dalam hidup kami kurang sadar Tuhan bahwa Engkau sudah selesaikan. Kami fokus kepada hanya hasil, buah, daun. Padahal itu otomatis terjadi kalau kami mau terus fokus makan dari pokok anggur itu. Sebagai ranting Tuhan, kami terus menerima nutrisi itu dan makan dari sana. Maka dengan sendirinya buah dan daun itu akan keluar pada waktunya. Tuhan, terima kasih. Biar ketika kami makan dan minum perjamuan ini, kami diingatkan bahwa kami menerima kehidupan, semua kehidupan ilahi, nutrisi ilahi ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kuduskan, berkati semua ini. Mata iman kami melihat tubuh dan darah yang kami nikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita angkat roti kita. Karena malam ketiga dia akan diserahkan, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat akan semua pengorbanannya. Bagaimana dia sudah serahkan. Tubuhnya dia pecah. Kita yang pecah, kita yang hancur. Oleh dosa, oleh kesalahan, oleh murka ilahi. Dibuat utuh kembali oleh kehidupannya yang kita terima. Dia rela pecah. Supaya kita utuh. Hati yang hancur utuh kembali. Dan dari sana kita mendapat kekuatan hidup. Untuk hidup di dalam hidupnya Kristus Yesus dalam tubuhnya. Satu sebagai tubuh Tuhan saling mengasihi. Haleluya. Karena itu Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita, saudara. Setelah Yesus membagi-bagikan roti dan memakannya bersama-sama tubuh itu, dia mengambil cawan itu dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang sudah dimeteraikan oleh darah. Saudara, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama adalah usaha manusia mencapai Allah. Perjanjian baru yang Tuhan berikan adalah Allah yang datang mencapai kita. Itulah hal yang baru. Dan itu sudah dimeterai, saudara-saudara. Sesuatu yang dimeterai itu sah. Hukumnya baru, saudara-saudara. Kalau dulu kita dituntut mengasihi Allah, dalam perjanjian lama manusia dituntut mengasihi Allah. Harus berkenan, harus kudus. Saudara, harus layak. Baru menerima keselamatan. Tuhan membuat perjanjian baru melalui darahnya. Itu Allah yang datang mengasihi kita. Allah yang datang memilih kita. Allah yang membuat kita kudus, dibenarkan, dan berkenan layak di hadapannya. Itu adalah anugerah semua dari Allah. Karena itu kita patut bersyukur. Itulah sebabnya dia memberikan tubuh dan darahnya. Sudah dimeterai, saudara. Karena itu hiduplah di dalam hukum yang dimeterai oleh Allah.
kasih karunia-Nya. Ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Rabakashiki manatakarala. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu hidup kami hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhanlah yang memilih kami, bukan kami yang memilih Tuhan. Tuhan yang telah membuat kami dibenarkan, yang menguduskan hidup kami, yang telah memperkenankan kami untuk datang di hadapan-Nya, yang melayakkan kami selalu dalam hidup ini menjadi penyembah-penyembah dan pelayan-pelayan yang baik. Itu semua adalah anugerah. Biar Tuhan anugerah tidak kami sia-siakan, tetapi kami hidup di dalam anugerah itu. Karena kami tahu ketika kami hidup dalam anugerah itu ya Tuhan, kami berarti hidup di dalam kasih Allah. Hidup dalam anugerah berarti kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, tidak lagi dikuasai dosa. Ketika kami hidup di dalam anugerah, artinya kami hidup di dalam kekudusan Allah yang sudah diberikan kepada kami. Kekudusan Allah sudah ada dalam kami, dan kami hanya hidup di dalam kekudusan itu. Bukan kekudusan kami, karena kami tidak punya kekudusan lagi Tuhan akibat dosa. Tetapi kekudusan Allah telah diberikan dalam kami. Sehingga kami di mata Allah benar, kudus, layak, dikasihi, dan berkenan. Kami hidup berkenan, kami hidup layak. Layak melayani, layak menyembah, layak memuji, layak beribadah, layak memberikan segala persembahan-persembahan kami. Semua diterima Allah, pujian penyembahan kami, karena Tuhanlah yang melayakkan kami. Terima kasih, inilah anugerah. Dan biar kami terima dengan iman, dan kami jalani ya Tuhan. Sehingga dosa tidak punya tempat dalam hidup kami. Keburukan-keburukan, kebiasaan-kebiasaan jahat yang buruk tidak lagi punya tempat. Karena kami berada dalam kerajaan yang baru. Kami adalah anak-anak kerajaan itu. Kami adalah hamba-hamba yang melayani dalam kerajaan itu. Kami adalah manusia Allah, bukan lagi manusia berdosa, bukan lagi manusia-manusia yang jauh dari Allah. Allah sekali-kali tidak meninggalkan dan sekali-kali tidak membiarkan kami. Terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, urapi umat-Mu, sertai umat-Mu Tuhan, biar kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sakit sembuh, terima kesembuhan-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang bergumul dengan berbagai keadaanmu, pandang kepada karya Kristus yang sudah selesai. Dia sudah bergumul terlebih dahulu untuk engkau, dan sudah menyelesaikan dan mengalahkan semua persoalan dalam pergumulan itu. Karena itu ada jalan keluar bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Usaha-usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anakmu diberkati dalam nama Yesus. Dan kesehatan ilahi kami terima. Bukan hanya kesembuhan. Kami menerima kesehatan ilahi di dalam nama Yesus Kristus. Terus kami melekat, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Serta dibangun di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah ibadat kita, dan kita sudah bersama-sama mendengar dan perjamuan. Saya percaya kita mau tetap hidup di dalam Kristus. Fokus kepada karya Kristus. Karena itu saudara, ikuti terus juga renungan harian Rema, restorasi melalui Alkitab, yang saya kirimkan di dalam grup-grup kita di setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Salam restorasi.